Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kali ini kita akan membahas tentang soal gerak ya, yang mungkin soal-soalnya sudah kamu kerjakan. Insya Allah cuman 5 soal. Langsung saja kita menuju ke soal atau materi kita. Kemarin ini ya soal kita ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik dan menempuh jarak 3 km. Berapakah waktu yang dihabiskan dalam peristiwa tersebut? Nah, ini ya. Jadi kalau dari soal ini semua ya, ini kita lihat kecepatannya itu dalam satuan meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan atau dihabiskan. Dan jawaban A sampai D itu satuannya ada jam, ada detik, ada menit ya. Nah, coba kita dalam detik saja karena kecepatannya dalam detik. Sehingga kalau jaraknya 3 km kita jadikan meter, maka kita kalikan 1000. 3 km menjadi 3 kali 1000, 3000 meter ya. 3000 meter, jaraknya 3000 meter, kecepatannya 10 meter per detik. Sehingga kalau ditanya waktu, kita tahu bahwa S sama dengan V kali T, maka T itu sama dengan S per V. S-nya 3000 meter, V-nya adalah 10 meter per detik. Sehingga 3000 dibagi 10 adalah 300. Jawabannya adalah B. Oke. Jadi begitu anak-anakku ya. Saya rasa sangat mudah untuk kalian. Selanjutnya kita akan menuju ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, ini adalah grafik antara sumbu X dan sumbu Y ya. Ya, sumbu Y-nya adalah kecepatan dengan satuan meter per detik. Sumbu X-nya adalah waktu atau T dalam satuan detik. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapakah jarak yang ditempuh setelah bergerak 8 detik. Maka 8 detik itu dari sini sampai ke sini. Nah, ini gerakannya ada 2. Gerakan 0 sampai 4, terus kemudian 4 sampai 8 ya. Nah, 0 sampai 4 itu kan naik, kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya 4. Berarti dia adalah gerak yang dipercepat beraturan. Sedangkan dari detik ke-4 ke detik ke-8 ini adalah kecepatannya konstan. Maka dia adalah gerak lurus beraturan. Kalau 0 dari 4 adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau dari 4 menuju 8 adalah gerak lurus beraturan. Nah, ini kita diminta berapakah jarak yang ditempuh setelah 8 detik. Nah, kalau dari grafiknya kita bisa hitung jarak yang ditempuh. Biasa, kalau hari ini kita akan coba dengan cara yang berbeda. Biasanya kan S sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah A T kuadrat ya kan. S sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu ditambah setengah kalikan percepatan dikalikan T kuadrat. Nah, percepatannya kita nggak tahu. Nah, ini ada cara bangunnya ya. Jadi sebenarnya jarak yang ditempuh itu adalah luasannya. Kalau kita diminta bergerak 8 detik berarti 0 sampai 8. Nah, luasan antara 0 sampai 8 itu segitiga dan ini segi 4. Kalau segitiga ini luasnya berapa? Berarti setengah alas kali tinggi. Setengahnya adalah setengah alasnya adalah 2, tingginya 40 ya. Ya, tingginya 40 berarti berapa? 2 kali 40 itu 80. Oke, untuk bangun segitiganya 80 ya, simpan dulu 80. Yang bangun segi 4-nya adalah langsung sisi kali sisi. Sisi pertama
4 ke 8 itu kan 4. Berarti sisi pertama 4. Sisi kedua adalah 40. Berarti 40 kali 4 adalah 160. 160 ditambah 80. Hasilnya adalah 240. Maka jawabannya jaraknya adalah 240 meter ya. Ini the correct answer is 240 meters. 240 meter yang betul ya. Kalau 80 itu hanya ini aja, jarak yang ini saja. Tapi kalau yang ini belum ya. Jadi jarak yang ditempuh itu kalau grafiknya V kecepatan terhadap waktu, maka ya luasan ini ya. Kalau cuma ditanya sampai 8 ya cuma ini aja, segitiga dan segi 4. Kalau ditanya sampai 10 detik ya segitiga, segi 4, segitiga lagi. Jadi begitu ya. Oke. Anak-anakku, itu tadi terkait dengan nomor 2 ya. Jadi anak-anakku jangan kaget. Tadi ada yang masih jawab 80 ya. Tapi tidak apa-apa. Oke ya. Kita lanjutkan selanjutnya nomor 3. Nah, ini sama ini. Ya, grafiknya sama, tapi pertanyaannya beda. Nah, berapakah perlambatan? Nah, ini ditanya perlambatan yang terjadi dari detik ke 8 ke detik 10. Berarti ini perlambatannya ini. Ya. Kan dari 0 ke 4 itu percepatan karena semakin cepat. Dari 4 ke 8 percepatannya 0. Kenapa? Karena kecepatannya konstan. Setelah itu dari detik ke 8 ke detik ke 10 itu mengalami perlambatan karena kecepatannya menurun. Selama berapa detik ini? 8 ke 10 2 detik ya. Kalau ini ditanya perlambatannya berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kan kecepatan akhir nih. Kecepatan akhirnya adalah 0 dikurangi kecepatan awal di sini adalah 40. Berarti minus 40. Waktu yang diperlukan 2. Berarti saya ulangi lagi ya. Kecepatan akhirnya adalah 0. Kenapa? Karena di sini di detik ke 10 itu kalau kita tarik lurus ke sini adalah 0. Di detik ke 8 kalau kita tarik ke sini adalah 40. Berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kecepatan awalnya 40, kecepatan akhirnya 0. Maka kecepatan akhir minus kecepatan awal atau 0 kurang 40 hasilnya minus 40. Waktunya berapa? 2. Sesuai rumus yang sudah kita pelajari bahwa A sama dengan V akhir min V awal dibagi waktu. Nah, berarti V akhirnya kurang V awal adalah minus 40 dibagi waktu 2, berarti minus 40 per 2 sama dengan 20 meter per sekon. Ini ya. Perlambatannya dalam meter per sekon kuadrat, berarti minus 40 per 2 minus 20. Jawabannya yang A ya. Ya, minus 20. Oke. Itu ya perlambatannya minus 20. Besar sekali ya. Oke. Selanjutnya nomor 4 sama juga. Berapakah percepatan pada ini grafik dari detik ke-4 sampai detik ke-8? 48 percepatannya adalah apa? Kecepatannya konstan, berarti percepatannya adalah 0. Oke. Nomor 5 langsung ya. Berdasarkan hasil ticker timer ini, maka apa? Semakin lama ini kan arahnya ke sana nih. Semakin renggang, berarti apa? Semakin dipercepat ya. Semakin dipercepat jawabannya do. Oke. Anak-anakku, saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.